Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Ya, saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, informasi untuk Anda bahwa saat ini pemuda MTA Perwakilan Sukoharjo, Jawa Tengah menggelar bakti sosial donor darah bertempat di Gedung MTA Grogol 5, Pandean, Grogol, Sukoharjo. Dan bagaimana gambaran selengkapnya, kami hadirkan informasi selengkapnya dalam kabar terkini Persada FM. Kabar terkini. Kabar terkini. Kabar terkini. Persada FM. Ya, pendengar, saat ini kami sudah terhubung ya dengan Mas Jainal Ahmad Asrori selaku Ketua Pemuda MTA Perwakilan Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, saat ini sedang berada di Gedung MTA Perwakilan Grogol 5 ya? Atau yang berada di Pandean ya, baik. Nah, bisa digambarkan bagaimana untuk jalannya kegiatan donor darah untuk hari ini? Alhamdulillah untuk kegiatan donor darah kali ini berjalan lancar. Mulai dari tadi pembukaan, diawali dengan pembukaan yang dihadiri oleh Ibu Kepala Desa Pandean. Dan tadi ada sedikit juga beberapa motivasi dari PMI setempat, gitu. Baik, bekerja sama dengan PMI Sukoharjo ya? Bekerja sama dengan PMI Sukoharjo. Kemudian untuk mulai pengambilan darah ini sudah dimulai pukul berapa? Kemudian untuk berbagai persiapan pendaftaran ini sejak kapan, Mas? Untuk persiapan kita sudah mulai hari kemarin, dan untuk persiapan di lokasi hari ini tadi dimulai sekitar pukul 7.30. Kemudian untuk acara pembukaan tadi dimulai dari jam 8 lebih sedikit, sekitar jam 8 lebih 15 menit itu dimulai dengan acara pembukaan. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan darah. Sampai sekarang masih ada beberapa yang masih diambil darahnya dan ada beberapa yang masih mengantri untuk diambil darahnya. Baik. Kemudian siapa saja yang bisa mengikuti kegiatan donor darah ini? Karena kan untuk kegiatan ini sendiri yang mengadakan pemuda. Nah, apakah hanya khusus untuk pemuda saja? Untuk kali ini, donor darah kali ini yang tetap diadakan oleh pemuda, itu yang boleh mengikuti itu adalah semuanya, tapi memang lebih terkhusus untuk kepemudaan itu diharapkan memang lebih berperan aktifnya ataupun lebih banyak yang ikut di donor darah kali ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi warga yang sekitar yang ingin mendonorkan, baik itu putra maupun putri, kita akan tetap terima. Begitu, Mbak. Baik. Jadi ini ya untuk pemuda supaya lebih bisa meluangkan waktunya begitu ya, karena ini yang menyelenggarakan dari pemuda sendiri. Nah, kemudian apa sebetulnya yang mendorong pemuda MTA Perwakilan Sukoharjo ini menggelar kegiatan donor darah, dan apakah ini memang berbeda dengan yang digelar pengurus perwakilan? Yang pertama kami sampaikan bahwa kalau untuk donor darah ini berbeda dengan donor darah yang dicanangkan oleh perwakilan. Kalau dari pengurus perwakilan itu sendiri sudah ada setiap bulannya. Kalau khusus untuk pemuda itu kita adakan 2 bulan sekali. 2 bulan sekali itu nanti insya Allah rutin. Jadi rutin yang diadakan oleh pemuda, dan setelah pandemi ini kita sudah putaran ke-7 ini, putaran ke-7 di sini, dan nanti 2 bulan mendatang insya Allah juga akan kita adakan lagi, tetapi di tempat yang lain, begitu. Baik, berarti apakah juga untuk lokasi kegiatan donor darah pemuda ini juga sudah ditentukan ya? Karena ini kan 2 bulan sekali, berarti sampai akhir tahun ini sudah ada listnya, tempatnya di mana saja begitu?
Nggih. Terkait dengan tempat kita masih belum ditentukan dari awal. Tapi biasanya kalau kita menentukannya dari korwil-korwil, karena kita dibagi menjadi 3 korwil. Untuk saat ini terjatah di korwil timur. Dan ini udah karena kita punya 3 korwil. Ini korwil timur. Kalau yang pertama kemarin di korwil timur, kemudian korwil selatan, kemudian utara, dan kali ini kembali ke korwil timur begitu. Kemungkinan besar besok ke korwil selatan. Begitu, Korwil selatan ya. Ini berarti yang nguter ke sana ya, nguter ke selatan. Yes. Baik. Nah, kemudian ini juga apa ya, selain donor darah, tadi juga kita bisa lihat bahwa ada kegiatan cukur rambut ya. Bisa dijelaskan soal ini? Bagaimana? Untuk kegiatan selain donor darah saat ini juga digelar cukur rambut ya tadi ya. Nah, siapa saja yang bisa mengikuti? Alhamdulillah memang untuk kali ini kita ada beda dari sebelum-sebelumnya. Kali ini ada kegiatan ditambah dengan cukur gratis ya, cukur gratis yang mana nanti boleh diikuti oleh bagi para pendonor yang memang menghendaki untuk cukur. Dan begitupun kalau misalkan ada warga yang sekiranya memang pengen cukur, kalau misalkan ada waktunya memang kita diperbolehkan. Tapi lebih khususnya menuju kepada bagi para pendonor terlebih dahulu yang kita utamakan. Begitu. Baik. Kemudian kalau untuk kegiatan donor darah seperti ini, siapa saja sih yang terlibat begitu? Untuk kegiatan kali ini yang terlibat utamanya adalah pemuda dari perwakilan yang mengkoordinir untuk mengkoordinir di tempat yang ditunjuk. Misalkan kalau kali ini adalah di cabang Grogol 5, berarti untuk dari bidang kesehatan pemuda perwakilan itu berkoordinasi dengan pemuda cabang, kemudian berkoordinasi dengan pengurus cabang untuk mengkoordinasikan jalannya kegiatan pada kesempatan kali ini. Tentunya melibatkan semua yang ada di elemen yang ada di majelis, baik itu parkir, satgas, ataupun Bankom dan sebagainya. Begitu. Baik, ya. Mas Zainal sendiri sebagai Ketua Pemuda MTA Perwakilan Sukoharjo. Nah, sejauh ini apa saja kegiatan yang digelar oleh pemuda MTA Perwakilan Sukoharjo selain donor darah? Untuk selain donor darah, kita kemarin memang sudah pernah mengadakan kegiatan Porda ataupun Pekan Olahraga Daerah, dan kemudian kita juga adakan kegiatan aksi, yang mana itu aksi itu turunan dari pemuda pusat, dan kemarin alhamdulillah sudah dapat. Dan besok di hari Ahad insya Allah kita juga akan mewakilkan dari wakil-wakil Sukoharjo yang bisa masuk final di khutbah maupun tahfidz begitu. Dan kemudian selain itu kita dari pemuda juga membantu proses jalannya kegiatan Al-Husna yang notabene dihandle oleh kegiatan oleh FKLPK Sukoharjo. Baik, pemuda tetap ini ya dilibatkan begitu ya, dukungannya ya untuk melancarkan acara. Baik, kemudian untuk menjadi anggota pemuda MTA ini apakah ada persyaratan khusus dan untuk rentang usia berapa? Kalau untuk persyaratan secara umumnya itu adalah bagi pemuda yang sudah SMP, SMP, karena kalau Al-Husna itu dimulainya TK atau sebelum sekolah sampai ke SD. Nah sekarang dari pemuda mulai dari SMP sampai nanti umur 45 tahun. Terkait dengan persyaratan khusus yang pastinya ada satu, keniatan tulus untuk mengikuti pemuda begitu. Dan juga kalau bisa memang kita harapkan totalitasnya untuk masuk di kepemudaan begitu. Baik, mungkin agak mengerucut sedikit dan ini agak mengerucut melebar ini ya. Jadi kalau untuk pemuda ini sendiri kan sebetulnya tugas utamanya apa sih? Kalau misalnya Satgas ini kan misalnya sudah ada gitu ya, mungkin yang kita tahu berjaga di kajian-kajian misalnya, Bankom untuk komunikasi. Nah kalau untuk pemuda sendiri ada nggak tugas khususnya?
tugas utama pemuda memang salah satunya kita belajar untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Karena kalau tidak diwadahi oleh pemuda, nanti pemuda-pemuda itu nanti tidak ada wadah. Kalau misalkan satgas, barangkali kan tidak setiap anak misalkan yang sudah lulus SD, SMP itu kalau tidak ada pemuda, tidak ditanggung pemuda, mereka mungkin tidak ada naungannya. Hanya saja mungkin di cabang saja, di kajian cabang saja, tetapi kurang ada kegiatan di kegiatan yang lainnya. Maka dari itu pemuda memang tugasnya mempersiapkan generasi, di samping itu juga sebagai bahan latihan menempa diri untuk mempersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Begitu. Baik. Ya, dan terakhir ini Mas Zainal terkait kegiatan donor darah, silakan ada pesan apa ini untuk para pendengar semuanya atau khususnya juga untuk pemuda di seluruh Indonesia? Oke. Bagi seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia, bahwa kami hanya mengingatkan diri pribadi utamanya, kemudian kepada semua pendengar bahwa membagikan ataupun bakti sosial, salah satunya bakti sosial donor darah ini sangat bermanfaat bukan hanya bagi diri pribadi, tapi juga bermanfaat bagi semua orang yang membutuhkan di luar sana. Karena banyak orang yang membutuhkan darah yang mana kadang kesulitan untuk mendapatkan darah. Maka dengan adanya kegiatan bakti sosial dan donor darah ini bisa satu menyehatkan diri kita, karena dengan rutin kita menyumbangkan darah, mendonorkan darah, insya Allah akan membuat tubuh itu semakin sehat, semakin terjaga dan bisa melihat kontrol kesehatan kita. Kemudian selain itu kita bisa membantu oleh orang-orang yang membutuhkan di luar sana, yang notabene sangat membutuhkan, dan kadang ada juga yang begitu suatu saat langsung menelpon untuk menghubungi orang-orang yang sekiranya bisa mendonorkan darah. Nah, kita dari situ mudah-mudahan memang bisa menjadi salah satu wasilah kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, dan bisa kebaikan itu membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik, terima kasih sekali Mas Zainal ya untuk informasinya, untuk wawancaranya siang hari ini. Semoga lancar kegiatan donor darahnya, bisa menjadi inspirasi buat semuanya dan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terkini Persada FM. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara kami dengan Ketua Pemuda MTA Perwakilan Sukoharjo, ada Mas Zainal Ahmad Asrori, terkait kegiatan donor darah pemuda MTA Perwakilan Sukoharjo yang kali ini bertempat di Gedung MTA Grogol 5, Pandean, Grogol, Sukoharjo.